Shalom, selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita hari ini boleh hadir di tempat ini karena Yesus kita luar biasa, amin. Amin. Seberapapun kita yang hadir pada malam hari ini, kita tetap semangat ya ibu-ibu. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa, Engkau begitu baik bagi kami semuanya. Kami bersyukur saat ini kami boleh ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah di dalam ibadah WBI. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Untuk Tuhan, Kau mengurapi kami pribadi lepas pribadi Bapa. Saat ini kami Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau Tuhan bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau ya Tuhan memberkati setiap kami, para ibu-ibu di tempat ini. Terima kasih ya Aba. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Engkau hebat Tuhan, Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya, Kau yang layak ditinggikan. Oh, terima kasih, Engkau baik, Kau sungguh baik. Haleluya, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, tenang kasih-Nya Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu
Tuhan tetap abad, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan berkat, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai niramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menjadi penolong kami Tuhan. Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur setiap langkah kami selalu ada di dalam jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau memuji-puji Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ayo mari ibu-ibu kita bangkit berdiri. Kita akan memuji-muji Tuhan. Haleluya. Goyang ya ibu-ibu. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya, tangannya, oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya, tangannya, oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau setiap saat Tuhan Yesus, untuk Engkau boleh memampukan kami, para ibu-ibu di tempat ini, biar kami terus kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
bangkit berdiri. Yang terbaik, walau ada aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kami Tuhan. Segala perkara apapun yang kami alami, kami percaya mempunyai waktu yang indah. Waktunya Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Kami percaya Engkau selalu menolong, Engkau selalu menopang kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Bapa, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kekuatan, di dalam firman-Mu ada jawaban. Dan itulah menjadi dasar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya ya Bapa di hadapan Engkau. Tapi dengan pengurapan yang daripadamu, pewahyuan hikmat yang daripadamu Tuhan, hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap ibu-ibu yang ada di dalam ruangan ini di malam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom ibu-ibu semuanya. Wah luar biasa ya. Padahal hari ini tuh dari pagi sampai sore hujan tiada hentinya ya. Tapi bersyukur menjelang malam hari kita mau ibadah, Tuhan dengar doa kita semua ya. Hujannya berhenti walaupun hawanya masih sepoi-sepoi membuat kita pinginnya tidur ya ibu-ibu ya. Pinginnya rebahan itu lebih enak sih sebenarnya gitu. Tapi saya percaya karena roh Tuhan lebih besar di dalam hidup ibu-ibu semua. Ada semangat yang membakar roh Allah sehingga ibu-ibu boleh hadir pada malam hari ini. Beri kemuliaan buat Allah kita. Saya percaya semua ini karena Tuhan. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mengambil tema untuk firman Tuhan buat kita semua ya. Termasuk saya dan semua ibu-ibu yang hadir. Saya mengambil tema menebar pengaruh untuk menjadi teladan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada kekuatan yang mengubah keadaan, yaitu kekuatan pengaruh, ya, atau bahasa Sundanya katanya power of influence, ya, itu adalah salah satu kekuatan seorang wanita, ya, yaitu apa? Pengaruhnya, ibu-ibu. Kita wanita-wanita itu punya pengaruh yang besar ternyata ya. Oke, nah waktu saya cari-cari bagaimana saya bisa menjelaskan pengaruh itu apa ya. Nah di sini pengaruh adalah daya
yang timbul dari benda atau orang yang membentuk watak atau perbuatan seseorang. Ya, sekali lagi ya. Pengaruh adalah daya yang timbul dari benda atau orang yang membentuk watak atau perbuatan seseorang. Salah satunya handphone. Ya, handphone itu berpengaruh besar ya saat-saat ini ya di dunia sekarang ini ya. Medsos itu pengaruhnya besar kepada kehidupan kita. Ibu-ibu di sini siapa yang masih suka drama Korea? Itu juga pengaruhnya besar ya buat kehidupan kita. Atau setiap hari itu ada di televisi yang disebutnya apa ya kalau drama-drama itu ya Indonesia yang ku menangis. Nah, itu. Siapa yang di sini masih suka menonton yang lagunya itu? Jujur aja saya kalau setiap itu perasaan ya film apa aja sandiwara atau drama ya. Apa disebutnya? Nah itu sinetron tuh saking saya nggak pernah nonton jadi saya istilahnya juga agak ini sinetron yang ku menangis gitu. Ibu-ibu hati-hati loh nontonin itu terus tiap hari. Jangan-jangan nanti kita menangis terus tiap hari. Ya, nah banyak hal yang membuat pengaruh ya di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini pun mempunyai pengaruh yang luar biasa untuk cara kita berpikir, berbicara, dan berperilaku. Contoh yang sederhana aja seperti ini ibu-ibu. Ibu-ibu setiap hari saya memberikan tulisan ya, sharing di WhatsApp grup ya, ayat-ayat Alkitab, perenungan, video mengenai puji-pujian yang untuk membangun kerohanian. Bukan hanya saya aja ya, ada beberapa ibu-ibu juga salah satunya itu yang paling rajin ibu cantik kita Ibu Jani. Ya Ibu Jani juga memberikan. Itu bukan berarti ibu-ibu saya lebih daripada ibu-ibu, tidak. Bukan berarti saya lebih rohani atau pingin dilihat, tidak itu. Tapi ada satu kerinduan di dalam hati saya. Supaya kita semua ibu-ibu yang ada di WBI, GBI, PHB, di WhatsApp group itu saling membangun. Jadi saya berharap bukan hanya saya, ya, bukan hanya saya, bukan hanya beberapa ibu-ibu semua, tapi saya berharap semua ibu-ibu yang ada di dalam grup. Ibu-ibu di sini ada yang belum termasuk grup WBI? Ada di WhatsApp? Nah, kalau belum ada nanti boleh daftar sama pengurus ya, ada Ibu Debbie, ada Ibu Nita. Nah, ibu-ibu itu adalah satu kerinduan saya untuk supaya kita menjadikan gaya hidup, membaca, merenungkan, bahkan kita menghidupi firman. Ya. Di dalam Amsal 14 ayat 1 dikatakan, perempuan yang bijak mendirikan atau membangun rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ya, di dalam ayat ini, ketika saya mendapatkan ayat ini, Tuhan mengingatkan ayat ini kepada saya. Itu artinya saya harus mengambil keputusan. Ya, ambil keputusan di dalam kehidupan rumah tangga yang Tuhan percayakan kepada saya pada saat ini. Saya mau membangun atau saya meruntuhkan. Tadi saya katakan bahwa saya punya kerinduan pribadi untuk melatih pribadi saya sendiri ya. Pribadi saya sendiri untuk melatih, membaca, merenungkan. Suatu pagi gitu ya, ketika saya bersaat teduh, ya, ketika saya bersaat teduh, firman ini datang kepada saya di dalam Lukas 6 ayat 37. Ibu-ibu boleh buka.
Ya. Alvin bisa ditayangkan, Vin? Lukas 6 ayat 37. Sudah dapat semua ibu-ibu? Kalau yang sudah mendapatkan katakan ahem, ahem. Wah, belum semua. Ahemnya masih beberapa orang. Sekali lagi kalau sudah mendapatkan semua, yuk kita bilang ahem, ahem. Oke. Ya, kita akan baca ya di dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Ya. Waktu pagi saya baca ayat ini. Tetapi setelah siang menjelang sore, saya memberikan contoh kehidupan saya aja sama suami ya dan keluarga ya. Ketika pagi saya baca ayat ini, siang menjelang sore suami saya datang. Ya, dia berkata, dia duduk di sebelah saya, bukan hanya duduk, tapi akhirnya dia merosot ke bawah. Ke bawah saya duduk di ranjang, dia merosot ke bawah. Dan dia berkata, Mama, ada satu hal yang ingin saya bicarakan. Dia bilang. Terus saya bilang ya sudah, kamu mau ngomong apa gitu kan. Dia intinya adalah begini ibu-ibu. Dia katakan, Ma, saya mau mengakui semua kesalahan saya sama kamu. Yang menurut saya beranggapan kamu tidak perlu tahu gitu. Jadi dia bilang, dia menyembunyikan sesuatu perilaku yang membuat saya marah gitu ya. Yang ketika dia jujur, dia bilang itu bikin saya marah gitu. Nah, tapi pada saat itu ya, dia sampai bilang, maafin saya ya. Pada saat itu jujur hati saya langsung marah, emosi, sedih, bahkan saya bilang saya boleh dibilang agak tergores, agak terluka. Masalah keuangan ya, suami saya ada satu hal yang dia tidak jujur mengatakan kepada saya sehingga uangnya habis. Tapi bukan hal uangnya habis yang saya sedihkan, bukan. Tapi ada perilaku, ada sikap suami saya yang membuat saya kecewa. Itu yang buat saya sakit hati dan marah. Tapi karena pagi-pagi saya sudah datang kepada Tuhan bersaat teduh. Pada saat teduh artinya saya datang berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan berfirman seperti ini. Jangan kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ibu-ibu jujur, kalau suami-suami sedang salah, ibu-ibu pernah menghukum mereka? Menghukum suami-suami? Pernah? Enggak? Weh, hebat. Pernah enggak begini? Kadang-kadang ibu-ibu begini, ketika kita tahu dia buat salah, liatin aja. Enggak ada sarapan pagi, makan aja tuh di warteg. Atau yang pergi kantor gitu ya, gue enggak mau masakin. Ntar malam tidur aja tuh di luar. Ada yang seperti itu? Pasti ada ya. Karena apa? Rasa jengkel. Rasa enggak, kita tuh seperti rasa jengkelnya marah gitu. Kita pernah menghukum hal-hal yang kecil gitu. Nah, Tuhan ingatkan seperti itu. Jangan kamu menghukum karena kamu tidak akan dihukum. Tapi kalimat ini ibu-ibu yang menyentuh hati saya. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Ya, kata-kata itu yang menyentuh hati saya. Saya teringat ketika dia bilang, Mama mau maafin saya. Saya bilang, iya. Enggak langsung iya gitu ya, maksudnya akhirnya saya ngomong, iya Pak, saya maafin gitu ya, saya maafin kamu. Kamu next jangan berbuat salah lagi. Next kamu jangan begitu lagi. Jujur saya terluka, saya bilang, saya sakit.
saya tergores lah gitu ya. Seperti itu. Nah akhirnya sudah terjadilah pemberesan ya. Terjadilah pemberesan. Tapi apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika kita yang namanya suami istri selalu hidup berdua ya. Tapi bukan hanya itu aja. Satu hari lagi, pagi hari, saya dapat ayat ini lagi ibu-ibu. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ya, yang udah dapat bilang ahem. Nah, oke. Yuk kita sama-sama baca ya. Matius 18 ayat 21-22. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dan Tuhan berfirman, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 7 kali 7 kali. Artinya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 70 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Artinya saya diberi pencerahan di dalam pikiran saya. Bahwa sampai kapanpun ketika orang lain melakukan kesalahan. Siapapun yang melakukan kesalahan kepadamu, kita harus tetap mengampuni. Ya. Jadi pada saat pagi hari saya dapat ayat ini. 5 menit kemudian ya saya dapat lagi pengakuan gitu ya, pengakuan lagi bahwa maafin saya begini. Tapi karena saya pagi-pagi bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan mengajarkan firman ini kepada saya. Keputusan ada di tangan saya. Saya mau membangun hubungan pemulihan kepada suami saya atau saya mau runtuhkan. Bisa aja saya bilang, kamu sudah berapa kali? Kemarin saya ampuni, maafin. Ya, itu kalau firman ini mungkin tidak datang kepada saya. Berapa kali kamu telah melakukan kesalahan sama saya? Berapa kali kamu telah bikin saya marah? Kalau firman Tuhan ini tidak ada, mungkin saya katakan, kamu pergi dari saya. Kamu keluar daripada saya, atau saya yang pergi. Bisa enggak ngomong begitu? Bisa ibu-ibu. Rumah tangga hancur enggak? Hancur. Padahal sudah dibangun berapa puluh tahun ya. Karena kalau pernikahan saya sudah di atas 25 tahun ke atas. Nah, sudah dibangun di atas 25 tahun ke atas. Tiba-tiba dengan kalau saya tidak punya dasar kebenaran firman Tuhan, saya bisa hancur. Kehidupan rumah tangga saya bisa hancur. Tapi puji Tuhan ya, karena firman ini datang, saya diingatkan lagi, oh iya Tuhan, saya akan ampuni. Siapapun ya, saya katakan, jadi bukan hanya suami ya ibu-ibu ya, kadang-kadang kita berurusan dengan orang lain, berurusan dengan teman, berurusan dengan mertua, berurusan dengan anak. Bisa nggak yang menjengkelkan kita buat kita marah? Bisa banget. Karena mereka adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang ada di dekat kita. Ya, seringkali kalau bukan dengan firman Tuhan, kita akan hancur. Ya, mengapa kita harus bersaat teduh setiap hari, ibu-ibu? Nah itu, ya, ada pembelajaran di dalam diri saya. Mengapa saya harus bersaat teduh setiap hari? Karena itulah yang menjadi dasar. Ketika saya diperhadapkan dengan masalah apapun. Kalau firman Tuhan itu ada, kita akan tetap kuat. Kalau firman itu ada, kita akan tetap kokoh. Kita tidak ada hancur. Kita nggak bakalan hancur. Ibu-ibu, contoh. Ini saya bawa 2 botol aqua.
Yang ini kosong. Ya, yang ini kosong. Ibu-ibu, kalau kita tidak ada isi di dalam hati kita, ini ibaratkan hati kita ya ibu-ibu ya. Kalau ini tidak ada isi, apa yang terjadi? Ketika orang lain menghina kita, ketika orang lain merendahkan harga diri kita, apa yang terjadi ibu-ibu? Hancur, remuk. Ketika kita mendengar orang lain memfitnah kita, memperlakukan kita yang tidak benar, apa yang terjadi ibu-ibu? Inilah hati kita. Remuk, hancur. Ya, remuk dan hancur. Tetapi karena kita membiasakan diri membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Apa yang terjadi ya? Coba. Ketika orang lain melecehkan kita, membuat kita kesal, atau suami kita membuat kesal. Berubah ibu-ibu. Badai gelombang menghantam. Perekonomian kita mungkin hancur. Keuangan kita mungkin lagi hancur. Kita dalam kondisi sakit parah. Tidak ada obatnya. Lihat ibu. Kalau ada firman Tuhan yang setiap hari diisi. Firman Tuhan tiap hari diisi. Dan penuh di dalam hati kita. Seperti ini ibu-ibu. Ibarat seperti tadi di dalam Amsal 14 ayat 1 tadi, ya. Keputusan ada di dalam diri kita. Ibarat ini adalah seorang wanita yang membangun rumah tangganya. Dia menjadi kokoh, tetap kokoh. Ya, menjadi tetap kokoh. Apapun yang terjadi dengan kehidupan rumah tangganya. Lain hal dengan yang ini. Kalau kita mau meruntuhkan kehidupan rumah tangga kita. Kadang-kadang kan kita begitu ya ibu-ibu ya. Kita sedang mengalami prosesnya Tuhan. Prosesnya Tuhan. Suami kita mungkin sedang jauh daripada Tuhan. Suami kita mungkin sedang dibutakan. Tapi kalau kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dan isi hati kita terus dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, hati kita tidak akan berubah dan tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, oke. Nah, bagi seorang wanita yang mempunyai pengaruh yang membangun ya ibu-ibu ya. Dia itu mempunyai hati yang melayani. Artinya gini ibu-ibu, kita semua sebagai seorang ibu-ibu pasti melayani rumah tangga ya. Kita pagi-pagi ngurus anak ke sekolah, kita ngurus suami yang mau kerja ya, atau kita memasak. Itu hal yang bagus dan sangat terpuji ya. Itu juga Tuhan senang, tapi bukan sebatas itu maksudnya ibu-ibu. Maksudnya adalah sebagai wanita yang mempunyai pengaruh, ya, kita harus mengembangkan karunia-karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua. Ya, karunia-karunia itu banyak banget loh, ya kan? Ada karunia mengajar di sini. Saya percaya, saya tahu siapa yang punya karunia mengajar gitu ya. Kita semua di sini ada beberapa yang karunianya mengajar. Ada yang punya karunianya memberi. Ada yang punya karunianya menasehati. Ya. Kita di sini ayo sama-sama membangun kerajaan Allah. Bukan membangun kerajaan diri sendiri atau keluarga.
Tapi kita semua nih ibu-ibu yang ada di sini, ayo dengan karunia-karunia yang ada. Kita pasti masing-masing ngerti nih, oh karunia saya di sini, karunia saya di sini. Yuk ibu-ibu, kita sama-sama bangun kerajaan Allah dengan karunia yang sudah Tuhan berikan. Menangkan banyak jiwa, ya. Puji Tuhan, saya rindu kita semua di sini untuk membawa jiwa-jiwa, ya. Next ya, WBI ke depan bawa lagi jiwa-jiwa yang baru, ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang lain atau orang itu bukan hanya melihat bagaimana kita berkata-kata, ya, terutama kepada kita semua nih yang sudah melayani. Orang lain gak hanya melihat bagaimana, contohnya saya deh berkata-kata di sini. Orang lain gak hanya melihat saya berkata-kata, tetapi orang akan melihat lebih lagi yaitu bagaimana gaya atau perilaku di dalam hidup orang itu. Bagaimana orang itu bisa memenangkan jiwa kalau dia sendiri tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bagaimana orang lain itu bisa menarik jiwa-jiwa kalau orang tersebut pun gak mengerti gitu ya. Gak takut akan Tuhan. Nah jadi ada statement mengatakan seperti ini ibu-ibu. Satu teladan lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Ibu-ibu sering dengar statement ini? Ya, ini statement yang sangat rema juga di dalam hidup saya. Contohnya kita semua ibu-ibu pasti di rumah akan mengajari anak kita hal yang baik ya. Yang membangun kerohaniannya contohnya deh. Nah, kamu tadi makan sudah berdoa belum? Ya. Nah, kamu tadi mau tidur jangan lupa berdoa. Jadi lebih banyak ngoceh ibaratnya ya. Anak itu belum tentu akan melakukan ibu-ibu. Dibanding kita berikan contoh sebelum tidur. Mungkin awal-awal kita pasti ajak dia sama-sama gitu kan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tapi lama-lama ibu ketika anak itu dewasa. Lepas anak-anak kita kan bertumbuh dewasa. Ya seperti saya juga anak-anak jauh sudah jarang di rumah. Tapi ketika kita kasih dasar firman Tuhan. Kita berikan contoh hal-hal yang bagus. Tanpa kita pun dia akan lakukan. Percaya ibu-ibu? Ya kan? Gak usah kita bilang, kamu lagi ngapain? Nih mah aku lagi mau tidur. Udah kamu jangan lupa berdoa ya. Gak usah gitu lagi. Anak udah bujangan digituin mah. Dia, ih mama capek deh. Emang aku anak kecil. Malah saya suka nanti digituin ibu-ibu gitu. Tapi dasar waktu mereka kecil. Dasar waktu mereka kecil kita tanamkan hal-hal yang baik. Yang membangun iman mereka, bangun kerohanian mereka. Setelah dewasa ibu-ibu, kita gak khawatir. Karena apa? Mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Nah, di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Yuk kita buka lagi. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Iya. Ya. Pahamnya mana Bu? Belum kompak. Udah semua dapat? Aham ya. Oke, saya baca lagi. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan siapa Ibu? Istrinya. Ya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya. Saya baca lagi ya, yang pertama. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga
apa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sekarang ibu-ibu, pengaruh apa yang sudah kita berikan kepada rumah tangga kita? Pengaruh apa yang sudah kita berikan untuk anak-anak kita, suami kita, untuk lingkungan kita, gereja kita? Kelakuan yang seperti apa ibu-ibu? Ya. Nah, hari ini saya mengundang ada salah satu seorang ibu, ya, namanya Ibu Damai Siahaan. Silakan Ibu Damai, boleh. Nah, Ibu Damai ini bukan, ya sini. Ini bukan orang yang asing lagi, Ibu. Ternyata Ibu Chandra, Ibu Helen itu juga udah kenal, udah pernah tahu ya. Nah, Ibu Damai ini dulu kami memang tergabung dalam kegerakan wanita, ya, kegerakan wanita. Jadi kami punya kegerakan wanita di mana wanita-wanita itu dipulihkan, dimuridkan dan akhirnya pulih gitu. Sudah banyak jiwa-jiwa istri-istri yang dipulihkan. Nah, Ibu Damai ini salah satu pengisi kesaksian di acara solusi, ya. Nah, nanti sebentar Ibu Damai akan bercerita bagaimana dia bisa keluarganya dipulihkan, ya. Yuk kita dengerin ya ibu-ibu ya. Silakan Bu. Shalom Ibu-Ibu, terima kasih ya. Beberapa hari yang lalu Cipanda hubungin saya gitu. Saya pikir, Cipanda hubungin saya pikir, Tuhan ini udah kejadian lama ya. Tapi itulah dia, seperti firman Tuhan hari ini, bahwa saya singkat ya Ibu, sekitar 10 tahun yang lalu saya adalah wanita yang meruntuhkan keluarga. Ya, artinya saya punya kisah yang sangat merobek hati saya, yang merobek keluarga saya hingga akan mau diambang perceraian ya. Jadi kisahnya gini, suami saya itu ibu-ibu ya, orangnya kalau saya salah, saya harus minta maaf. Dan kalau saya nggak salah, saya juga harus minta maaf. Itu tuh saya pendem bertahun-tahun ya. Saya begini, saya pikir, ini suami kok begitu amat ya. Maunya menang sendiri, nggak ada kesempatan untuk saya, untuk dia sekali-sekali minta maaf sama saya gitu. Itu saya pendem ya ibu-ibu, saya pendem, sampai suatu saat suami saya itu melakukan hal yang salah, sama yang seperti tadi Cipanda. Karena posisi saya saat itu adalah kosong, seperti yang tadi kita diperlihatkan botol aqua. Disitulah saya ambruk ya, disitulah hati saya berontak dan saya bilang, ini saatnya saya akan hancurkan kamu. Sampai berpikir begitu loh ibu-ibu. Ini saatnya saya bertahun-tahun, saya udah pendem, saya udah ngalah, saya udah ini. Oh ini saatnya, iblis bilang aja hancurin. Ya, akhirnya ketika hati saya terluka, ketika saya jatuh di dalamnya, ada seseorang gitu ya, yang menaruh perhatian kepada saya. Yang selama ini saya tidak terima, perhatian yang beda sekali dengan suami saya. Karena saat itu hati saya sedang luka, saya buka perhatian dia. Saya masuk di dalamnya, sampai suatu saat suami saya mengetahuinya. Dan disitulah terjadi badai yang namanya diambang perceraian. Suami saya nggak mau kalah juga ya ibu-ibu, dia juga melakukan hal yang sama. Jadi kami hidup di dalam perselingkuhan. Akhirnya saya sadar ya, saya bilang Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa menangin suami saya kembali? Saya nggak mau seperti ini. Saya tahu Tuhan
bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Akhirnya suami saya ajak ikut untuk pria sejati ya ibu-ibu ya. Dia malah marah-marah gitu. Seharusnya kamu yang bertobat gitu ya. Seharusnya kamu yang tidak begini. Dalam hati saya gini, gak sadar ya bahwa kamu sudah hancurin hati saya dengan kelakuan kamu. Kenapa saya bisa berbuat begitu? Gitu ya ibu-ibu ya. Terus akhirnya suami saya, temennya juga ada temen dulu di toko, temennya bilang, ayo Dre ikut pria sejati. Dia tetap bilang gak mau, sampai pas prakemnya ditungguin ibu-ibu, ditungguin supaya dia ngikut gitu ya. Supaya dia ngikut tetap aja gak mau. Sampai hari H-nya mau camp, saya bukannya sebagai perempuan, saya jadi gini loh, saya punya prinsip gini, Tuhan saya udah capek juga berdoa, saya bilang gitu. Ya udah saya jadiin aja, saya berantem aja, saya gituin. Pagi itu ya ibu-ibu, saya berantem hebat sama suami saya pikir udahlah Tuhan besok cerai deh. Saya pikir gitu kan, inilah jalan keluarnya menurut saya. Akhirnya ya ibu-ibu ya, saya ingat betul. Akhirnya suami saya berantem, anak saya jadi saksi, dia nangis gitu. Dia pokoknya ngamuk gitu ya. Terus saya masuk ke kamar, saya nangis ya ibu-ibu ya. Saya kalau cerita begini suka ingat kebaikan Tuhan. Saya nangis, saya di kamar, saya bilang Tuhan ampuni saya. Seharusnya saya tidak berantem sama suami saya, seharusnya saya doain dia, seharusnya saya memberi yang terbaik, malah hari haknya mau dia camp, saya malah jadi berantem, saya gituin. Akhirnya pas lagi saya menyembah Tuhan, saya minta ampun, saya udah gak tahu lagi caranya gimana. Tuhan bilang begini, dengan jelas ini kesaksian yang benar-benar saya alami. Damai, ambil tas, isi baju dalam koper. Siapkan itu untuk suamimu berangkat camp nanti malam. Saya bilang, gak mungkin Tuhan. Saya barusan aja berantem, gimana caranya mau ikut camp dianya. Ya udah singkat cerita, malam-malam anak saya yang pertama suruh telepon, saya bilang tolong telepon Daddy. Telepon Dad, ikut dong camp, bla 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 bla. Enggak, ngapain. Mami kamu aja tuh yang harus bertobat gitu kan ya. Akhirnya udah ditutup telepon, saya nangis bertiga sama anak saya bilang, Tuhan cukup. Saya udah angkat tangan, saya sudah mengerjakan, Tuhan bilang saya sudah isi kopernya untuk dia pergi, saya udah lakukan itu. Tahu ibu-ibu, 9:30 dia telepon saya. Dia bilang, Mami tolong siapkan tas, saya mau berangkat camp. Saya tahu itu semua karena Tuhan. Itu semua karena setiap saat lagi saya berantem, dia lagi tidur, saya tumpangin tangan. Saya bilang, Tuhan saya istri yang tidak baik, tapi saya mau berubah. Saya tidak mau lagi meruntuhkan keluarga saya. Saya mau bangkit Tuhan. Dan Tuhan beri kesempatan buat saya. Tiap malam saya doain suami saya yang perkatakan yang baik. Dia bertobat Tuhan. Dia mengasihi saya. Dia mencintai saya balik lagi kepada saya. Akhirnya singkat cerita, dia ikut camp dan dia pulang. Saya cuma bilang begini, Tuhan, dia kan ada willnya ya di toko gitu ya, di apartemen. Saya cuma bilang gini, saya punya Allah yang hebat. Tolong usir wanita itu dari situ Tuhan. Saya cuma ngomong begitu ya Ibu. Tuhan dengar. Suami saya pulang, Mami, dia udah tidak ada tinggal di situ lagi. Itulah. Jadi yang saya pikir adalah bahwa sampai saat ini, ketika saya camp WB dulu ya sama Cipanda, Tuhan pertemukan orang-orang yang rata-rata yang saya layani, mereka ingin bercerai. Demikian juga suami saya. Dan enggak saya enggak minta, tiba-tiba ada. Dan disinilah saya melihat Tuhan akan pakai saya buat wanita-wanita yang mungkin dia terluka dengan suaminya. Dan banyak ketika saya layani bersama suami ya,
keluarga yang tadinya udah di ujung tanduk, yang tadinya udah tanda tangan mau cerai. Mereka tidak jadi bercerai, ya, mereka balik kembali. Dan saya belajar bahwa Tuhan mau memberikan hidup saya secara pribadi. Untuk apa? Ya untuk berdampak dengan wanita-wanita sekitarnya. Untuk bisa menjadi berkat, mereka bisa melihat gimana hidup saya dulunya rapuh ya. Tapi sekarang ketika saya menghidupi sesuai dengan tadi Cipanda bilang, hidupilah hari-harimu dengan firman. Karena serangan-serangan itu tidak akan pernah berhenti, apalagi untuk menyerang saya. Dan satu hal saya akan tutup kesaksian saya akan kasih ayat gitu ya yang kena banget sama saya. Mungkin ibu-ibu udah pada dengar ya. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin ibu-ibu. Hati suaminya percaya kepadanya. Sudahkah suami kita percaya kepada kita? Sudahkah dia percaya sepenuhnya anak-anak, keluarga dan sebagainya kepada kita untuk kita menolong mereka? Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Walaupun suamimu hidup pas-pasan, tapi kalau ada wanita yang benar-benar takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Tidak akan kekurangan keuntungan apapun. Yang ketiga, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amin. Kita belajar untuk hidup di dalamnya. Dan satu lagi, ketika suami saya bertobat, saya juga bertobat dan Tuhan memakai kami untuk bisa melayani. Satu lagi, ketika ada wanita yang benar-benar mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Amin ibu-ibu, ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita benar-benar berfungsi, suami kita akan dikenal bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Damai buat kesaksiannya yang begitu banyak memberkati para istri. Ya, tadi dikatakan banyak yang sudah mau bercerai. Tapi karena ada wanita yang dipulihkan, ada pria yang dipulihkan. Banyak keluarga-keluarga diselamatkan. Ya, sekali lagi ibu-ibu, mengapa kita harus membaca, merenungkan, dan menghidupi. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Si iblis dengan begitu gencarnya, dia akan mencuri setiap damai sejahtera yang ada di hati kita. Jadi kita harus waspadalah. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya sampaikan. Saya mau mengajak ibu-ibu, kita akan sebelum doa kita akan angkat pujian, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ya, dibantu oleh pemusik WL dan singers, silakan. Mari ibu-ibu kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
Kalau malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ibu-ibu yang ada di GBI WTC PHB, untuk selalu gemar membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada kami semua yang ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi terang di dalam hidup kami. Ketika kami melewati lembah kekelaman, ketika kami melewati kegelapan, ada firman-Mu yang menerangi jalan-jalan kami Tuhan. Sehingga kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami tahu Tuhan, hari ini kami mau dipulihkan. Kami mau menang atas kehidupan kami. Kami mau menang di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama suami istri bergandengan tangan Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik ibu-ibu, saya serahkan kepada bertugas. Terima kasih Bu Fanda atas firman-Nya. Terima kasih Bu Damai untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami para ibu-ibu di tempat ini semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Kami boleh membangun rumah tangga kami dengan ada sukacita yang dari surgawi. Dan Engkau yang terus memampukan kami para ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh menjadi penolong-penolong yang setia dan selalu dipenuhi dengan roh takut akan Engkau. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan persembahan ini. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah menjadi berkat Tuhan. Bahkan Tuhan Kau pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana.
Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada malam hari ini. Saya percaya bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menuntun ibu-ibu di tempat ini. Ibu-ibu merasa diberkati pada malam hari ini? Saya atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Damai yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Tuhan akan memakai ibu dimanapun ibu berada, kesaksian yang luar biasa. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, juga banyak ibu-ibu yang luar biasa. Juga kepada Ibu Vanda yang sudah membagikan firman-Nya pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat pengumuman pada malam hari ini. Ibadah WBI di bulan Desember. Tanggalnya nanti akan diumumkan ya di grup di WA WBI ya ibu-ibu ya. Berikutnya, nah di bulan Desember kita akan merayakan Natal atas persetujuan pengurus bersama. Kita tidak akan merayakan Natal secara di tempat ini secara sendiri, tapi kita akan bergabung di ibadah Natal WBI Korwil Barat yang diadakan pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 pukul 16 sampai selesai. Tempatnya di GBI Kasih Karunia Harapan Indah. Jadi ibu-ibu bisa langsung ke tempat itu ya, tahu alamatnya kali ya. Pak Sahala Nainggolan. Kita semua mengundang ibu-ibu pengurus juga ibu-ibu WBI untuk hadir di ibadah Natal ini. Dan bagi ibu-ibu yang mau hadir, kita minta tolong untuk mendaftar terlebih dahulu. Mengingat mungkin keterbatasan tempat. Kita daftar kepada Ibu Julia sebagai sekretaris. Nanti di sana karena ada diadakan konsumsi dan door prize. Undangan Natal akan di-share di grup WA ya, di WA WBI. Kemudian program menabung. Di tahun 2023 kita akan mengadakan berbagai kegiatan. Jadi berbagai kegiatan membutuhkan biaya ya ibu-ibu ya. Jadi kita menyarankan agar ibu-ibu itu menabung dari sekarang. Jadi kalau misalnya nanti pada waktunya paling kalau kurang kita tinggal nambah sedikit gitu. Tapi tabungan ini bersifat pribadi. Jadi tidak difokuskan untuk jalan-jalan gitu. Jadi kalau ibu-ibu ada keperluan boleh ambil sewaktu-waktu pada saat ibu-ibu butuh gitu ya. Satu lagi pengumuman kita masih lihat bangku-bangku yang kosong ya ibu-ibu ya. Seperti tadi Ibu Vanda bilang. Saya malam hari ini juga menghimbau coba ibu-ibu lihat untuk kita lebih terbeban lagi membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini kita ada satu ibu yang bertugas untuk memerhati. Ibu yang luas dan supel, Ibu Nita. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya teman atau tetangga, kayaknya alot nih, susah. Atau saya nggak bisa ngomong, bisa hubungin Ibu Nita. Karena di sini dia sebagai pemerhati. Jadi mungkin dia bisa lebih memfollow up gitu loh. Jadi ibu-ibu tinggal kasih nomor WA-nya, jadi nanti Ibu Nita bisa follow up gitu loh ya. Terus sedikit ya kesaksian nih. Saya boleh bersaksi sedikit ya Bu ya. Jujur saya ini lagi marahan sama suami saya. Jadi waktu hari Senin itu saya lagi marahan sama suami saya nggak ngomongan. Memang sifat saya kurang baik. Kalau saya marahan saya nggak mau ngomongan sama dia gitu. Saya udah pikir, saya dapat tugas. Nanti saya mau bilang, alasan saya mau datang hari Kamis gitu kan. Terus saya pikir gini, udah saya susun tuh rencana. Tahu-tahunya Ibu Yuli bilang, dia mau datang gitu. Saya bilang gini, aduh masa saya bisa kalah. Sedangkan Ibu Yuli ini kan saya udah tarik dia gitu, rada alot. Sorry ya Bu. Jadi saya bilang gini, kalau saya nggak datang, nanti Ibu Yuli pasti nggak datang gitu loh. Jadi memang itu kehendak Tuhan. Saya percaya itu baiknya Tuhan ya dalam hidup kita. Kalau kita memang sering doa gitu, pasti rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Kalau saya mengikuti keinginan saya, pasti saya udah bikin rencana,
saya pasti nggak bisa dengar tuh kesaksian Ibu Damai, saya nggak bisa dengar firman Tuhan yang ditaburkan oleh Bu Venda. Jadi saya pikir ya itulah rencana Tuhan. Jadi semua yang terjadi pasti Tuhan campur tangan. Jadi saya malu sendiri pada waktu saya gini, aduh saya kemarin tadi waktu saya dengar firman, aduh saya seperti itu ternyata ya. Jadi saya malu sendiri Bu jujur. Karena saya komit akhirnya saya bilang saya harus datang karena Ibu Yuli datang gitu loh. Jadi saya menghimbau ibu-ibu, ayo kita tarik banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Apalagi Bu, cukup kesaksian, cukup ini pengumumannya. Kita mau naikkan doa syafaat ya pada malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada malam hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Tuhan kami percaya bukan kebetulan. Engkau yang menuntun langkah kami ke tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah mendengar kesaksian, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan setiap firman yang ditaburkan tidak akan sia-sia. Kami juga percaya kesaksian yang kami dengar sudah memberikan kekuatan bagi kami. Jadikan kami wanita-wanita yang tangguh, wanita yang benar-benar menjadi pujian bagi keluarga kami. Tuhan, biarlah kami dapat menciptakan Yerusalem kecil di rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan, tanpa bantuan Engkau kami tidak bisa. Tapi kami percaya bersama Engkau kami bisa. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa setiap ibadah-ibadah di gereja ini ke dalam tangan-Mu. Setiap ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi ya Bapa, setiap ibadah-ibadah Engkau hadir ya Bapa. Memberkati Pak Win dan Ibu Chandra sebagai gembala di tempat ini. Berikan selalu urapan yang baru dan khusus bagi beliau. Supaya mereka bisa menuntun kami ke langkah yang lebih benar sebagai domba-domba-Mu. Juga memberkati Ibu Vanda sebagai ketua WBI di tempat ini ya Bapa. Tuhan pakai Ibu Vanda secara luar biasa. Juga memberkati kami anak-anak-Mu pengurus di tempat ini. Ya Bapa, berikan kami kasih-Mu. Berikan kami kerendahan hati untuk melayani Engkau lagi ya Bapa. Biarlah tidak ada lagi iri hati, dendam, perpecahan atau roh adu domba di dalam kami ya Bapa. Ikat kami senantiasa dengan kasih-Mu ya Bapa. Sehingga kami bisa lebih lagi untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami juga percaya Engkau mengurapi setiap ibadah-ibadah di tempat ini. Mulai dari kebaktian umum ya Bapa, kebaktian youth, sekolah minggu, juga NLC Tuhan kami bawa ke dalam JC ke dalam tangan-Mu. Tuhan kami percaya anak-anak muda dan anak-anak kecil adalah jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan Engkau. Mereka lah yang penerus di tempat ini ya Bapa. Tuhan urapi ya Bapa setiap guru-guru yang mengajar, setiap pembina yang mengajar, Tuhan campur tangan ya Bapa. Sehingga mereka Tuhan bisa menjadi alat-Mu, menarik banyak jiwa-jiwa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Juga bangsa dan negara Indonesia ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak kalau kami boleh ada tinggal di Indonesia ini dengan penuh damai. Di mana kami bisa bebas beribadah. Kami percaya Engkau terus bekerja atas bangsa dan negara ini. Mengurapi Bapak Jokowi ya Bapak. Dan juga siapapun yang pejabat yang duduk di kursi roda pemerintahan. Genapi rencana-Mu atas bangsa ini ya Bapak. Biarlah Tuhan, biar semakin banyak jiwa-jiwa bertobat. Dan kami percaya Tuhan suatu saat kami akan melihat begitu banyak jiwa-jiwa bertobat, semua lidah mengaku dan setiap lutut bertelut untuk menyatakan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan atas bangsa ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau saja satu-satunya Tuhan yang memerintah atas bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan teman-teman kami, ibu-ibu yang mungkin saat ini tidak datang. Kami bawa mereka dalam tangan-Mu. Juga Kau menjamah Ibu Juli yang saat ini sakit. Tuhan, Engkaulah penyembuh atas dia ya Bapa. Begitu juga dengan cucu Pak Inven dan Ibu Rita kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan penyembuh atas mereka. Oleh bilur-bilur-Mu dan kuasa darah-Mu Tuhan, Kau saja yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih Bapa, kami percaya pada saat kami berdoa Engkau sudah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa.
Kami anak-anak-Mu yang datang saat ini mungkin kami berbeban berat. Kami percaya beban itu sudah kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau saja memberikan kelegaan buat kami. Kami yang mungkin datang sakit, Tuhan Kau penyembuh atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, segala beban dan masalah kami percaya Engkau sudah menyelesaikannya buat kami. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami akan pulang, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah engkau mempunyai pengaruh yang luar biasa. Di dalam keluargamu, engkau mempunyai pengaruh untuk membawa suasana surga, damai sejahtera dan sukacita di dalam keluargamu. Karena engkau seperti pohon anggur yang subur di tengah keluargamu. Angkat tanganmu, arahkan hatimu dan terimalah damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Kasih sayang yang murni dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.